Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jaya Kusuma Edi, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kreatif. Baik, di sini kelompok saya akan menjelaskan materi yang berjudul konsep industri kreatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi industri kreatif. Industri kreatif adalah pendekatan, tren, konsep, dan kegiatan ekonomi yang bersumber dari kreativitas, inovasi, bakat, ide, dan gagasan, serta mengandalkan sumber daya manusia sebagai faktor produksi untuk menjalankan ekonomi. Selanjutnya, ekonomi kreatif merupakan sistem kegiatan manusia yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai bagi para pelanggan pasar. Selanjutnya yaitu karakteristik industri kreatif. Yang pertama, yaitu berbasis pada ide atau gagasan. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha, konsep, dan dibangun berdasarkan sifat relatif. Yang kedua, memiliki unsur utama kreativitas. Yang ketiga, penyediaan produk kreatif langsung kepada pelanggan. Yang keempat, siklus hidup singkat, margin tinggi, keanekaragaman tinggi, dan persaingan yang tinggi. Baiklah, berikut ini terdapat beberapa klasifikasi dari industri kreatif di Indonesia. Yang pertama, arsitektur, 2 desain, 3 fashion, 4 film, video, dan fotografi, 5 kerajinan, 6 layanan komputer dan piranti lunak, 7 musik, 8 pasar barang seni, dan 9 penerbitan serta percetakan. Selanjutnya, peran dari industri kreatif di Indonesia. Industri kreatif sendiri merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan maupun bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi serta daya cipta dari individu tersebut. Di Indonesia, ekonomi kreatif cukup berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, namun belum banyak campur tangan pemerintah, karena pemerintah masih berfokus pada sektor manufaktur, fiskal, serta agrobisnis. Keunggulan industri kreatif ada 4. Yang pertama yaitu munculnya bisnis startup. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, percepatan inovasi yang dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik untuk konsumen dan mendorong kemajuan teknologi. Yang ketiga, ada bisnis menjadi lebih kompetitif, yang mana menguntungkan konsumen untuk mendapatkan produk dan layanan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Poin yang keempat adalah nilai dan kualitas suatu produk. Semakin meningkat industri kreatif tidak hanya fokus pada aspek fungsional produk, tetapi juga pada nilai estetika dan emosional. Hal ini menghasilkan produk yang lebih bernilai dan berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Peluang industri kreatif ada freelancer, jasa desain grafis, bisnis online, jasa pembuatan website, menjadi seorang blogger, menjadi YouTubers, menjadi gamers, pengrajin furnitur, dan yang terakhir arsitek. Keunggulan industri kreatif ada 4. Yang pertama yaitu munculnya bisnis startup. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, percepatan inovasi yang dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik untuk konsumen dan mendorong kemajuan teknologi. Yang ketiga, ada bisnis menjadi lebih kompetitif, yang mana menguntungkan konsumen untuk mendapatkan produk dan layanan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Poin yang keempat adalah nilai dan kualitas suatu produk. Semakin meningkat industri kreatif tidak hanya fokus pada aspek fungsional produk, tetapi juga pada nilai estetika dan emosional. Hal ini menghasilkan produk yang lebih bernilai dan berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Peluang industri kreatif ada freelancer, jasa desain grafis, bisnis online, jasa pembuatan website, menjadi seorang blogger, menjadi YouTubers, menjadi gamers, pengrajin furnitur, dan yang terakhir arsitek.